Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari ini adalah hari kebahagiaan bagi kaum muslimin sekalian. Setelah Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan penuh maghfirah, kita bergembira bukan karena berakhirnya Ramadan, kita tetapi bergembira karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki iman, membersihkan hati-hati kita dan memperkuat ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta perlu kita jaga selama 11 bulan ke depan. Ramadan telah mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang semoga Allah muliakan, Idul Fitri bukan hanya sekedar momentum kegembiraan pribadi dan keluarga, tetapi Idul Fitri momentum besar untuk melakukan perbaikan diri kita masing-masing, menguatkan umat Islam dan membangun bangsa yang lebih baik. Setelah sebulan penuh kita ditimpa oleh Ramadan, kaum muslimin diajak untuk menjadikan nilai-nilai yang telah dilatih sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ramadan telah mendidik kita dengan nilai-nilai yang sangat agung dan luar biasa
kejujuran, kesabaran, kepedulian sosial, pengendalian diri dan keikhlasan. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi utama bagi lahirnya individu, personality yang baik, umat yang kuat, dan bangsa yang bermartabat. Sesungguhnya jamaah sekalian, sebuah bangsa tidak akan menjadi baik jika individu pribadinya rusak. Sebaliknya, ketika setiap muslim berusaha memperbaiki dirinya dengan iman dan takwa, maka kebaikan itu akan mengalir dan meluas dari diri kita pribadi, keluarga kita, masyarakat, hingga bangsa secara keseluruhan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri-diri mereka sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan juga mengajarkan kita makna persatuan dan kebersamaan. Kita melaksanakan salat berjamaah, berbuka bersama, memperbanyak sedekah, serta merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kekurangan. Semua itu mengajarkan bahwa kekuatan umat Islam lahir dari ukhuwah, solidaritas, dan kepedulian sosial sesama. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini, kemiskinan, konflik, ketidakadilan, dan perpecahan, Idul Fitri harus menjadi momentum untuk kembali memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid." Perumpamaan orang-orang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam saling mencintai dan menyayangi seperti satu tubuh. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, membangun sebuah bangsa tidak cukup dengan pembangunan fisik, tidak cukup dengan pembangunan fisik semata. Pembangunan yang sejati harus dimulai dari pembangunan iman dan akhlak. Kejujuran dalam bekerja, amanah dalam jabatan, keadilan dalam memimpin, serta kepedulian terhadap masyarakat adalah nilai-nilai Islam yang jika dijaga akan melahirkan kehidupan bangsa yang adil, sejahtera, dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila nilai-nilai Ramadan, jemaah sekalian, terus kita jaga dan amalkan setelah bulan suci Ramadan berlalu, insyaallah ta'ala kita akan menjadi umat yang kuat dan bangsa yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Fitri juga merupakan momentum untuk memperbaiki hubungan sosial di tengah masyarakat. Islam mengajarkan kita untuk menjaga persaudaraan, memperkuat, mempererat silaturahim, serta menghilangkan dendam, permusuhan, dan kebencian dari hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memutus silaturahim. Pada hari yang mulia ini, marilah kita saling memaafkan satu sama lain, memperbaiki hubungan dengan keluarga, tetangga kita,
dan seluruh kaum muslimin dengan hati yang bersih, jiwa yang lapang dan semangat persaudaraan, kita berharap terwujudnya masyarakat yang damai, umat yang kuat dan bangsa yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun faqala la ya bintas siddiq walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Surat Al-Mu'minun. Apakah mereka itu adalah orang-orang yang meminum khamar dan mencuri? Maka Nabi SAW menjawab, tidak, tidak wahai anak As-Siddiq, namun mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang bersedekah, sementara mereka merasa takut jika amal ibadah mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menjadi pengingat krusial esensi puasa. Salat tarawih dan sedekah bukan sekadar rutinitas, melainkan ujian kerendahan hati kita untuk tetap merasa khawatir jika amalan-amalan tersebut belum layak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyadari bahwa para sahabat radhiyallahu anhum yang paling taat sekalipun tetap merasa takut dan khawatir, kita diajak untuk menjauhi rasa bangga ujub akan amal-amal kita di bulan Ramadan kemarin, menjauhi rasa ujub atas banyaknya ibadah yang dilakukan dan menggantinya dengan harapan yang tulus serta doa agar seluruh rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan benar-benar membuahkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Kita bukanlah hamba Allah hanya di bulan Ramadan, tetapi kita adalah hamba Allah sepanjang hidup kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, semangat ibadah yang telah kita rasakan di bulan suci Ramadan hendaknya terus kita jaga dan kita lanjutkan sepanjang hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin, dan sembahlah Rabbmu Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu ajal. Ayat ini jamaah sekalian salat Id rahimakumullah mengingatkan bahwa ibadah kepada Allah tidak berhenti setelah Ramadan berlalu. Selama hayat masih di kandung badan, selama nafas kita masih berhembus dari hidung kita, maka selama itu pula seseorang hamba diperintahkan untuk terus beribadah kepada Tuhannya. Imam Bishr rahimahumullah pernah ditanya tentang orang-orang yang rajin
tentang orang-orang yang rajin, yang hanya rajinnya di bulan Ramadan saja. Apa kata beliau? Bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahr Ramadan. Inna salihah alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanata kullaha. Seburuk-buruknya sebuah kaum adalah mereka yang tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya hamba yang saleh, hamba yang taat adalah orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh sepanjang tahunnya. Setelah Ramadan pergi, hendaknya semangat ibadah tidak ikut bersamanya. Salat tetap dijaga, tilawah Al-Quran tetap dilanjutkan, sedekah tetap dihidupkan, dan ketaatan-ketaatan lainnya kepada Allah tetap dipertahankan. Inilah jamaah sekalian, inilah tanda bahwasanya diterimanya amal seseorang di bulan Ramadan. Ketika kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan terus berlanjut setelahnya, meskipun tidak sama jumlahnya, intinya keistiqomahan dan kontinunya. Jamaah salat Id yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib juga mengingatkan di bulan Syawal ini terdapat amalan yang sangat agung, yaitu puasa 6 hari setelah Ramadan. Amalan ini menjadi kesempatan bagi kaum muslimin untuk meraih pahala seperti berpuasa selama 1 tahun penuh setelah menyelesaikan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'uhu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hal ini karena setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa berbuat 1 kebaikan, maka baginya 10 kali lipat balasannya. Dengan demikian, puasa Ramadan selama 1 bulan, jika dikali 10 menjadi 10 bulan. Kemudian puasa 6 hari di Syawal, Syawal akan dikalikan 10 menjadi 60 hari atau setara dengan bulan. Jika dijumlahkan semuanya menjadi 12 bulan, yaitu pahala seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Adapun jamaah sekalian, pelaksanaannya cukup luas dan fleksibel. Puasa Syawal boleh dimulai sejak 2 Syawal, mulai besok. Boleh dilakukan secara berurutan 6 hari, dan boleh juga tidak berurutan selama masih di bulan Syawal. Sebagian ulama dahulu juga memandang bolehnya mendahulukan puasa Syawal sebelum mengqadha puasa Ramadan. Bahkan sebagian mengatakan niat puasa Syawal juga dapat digabungkan dengan puasa sunnah lainnya, seperti puasa Senin dan Kamis dan puasa Ayyamul Bid. Sebagian ulama juga menilai lebih baik jika puasa Syawal dilakukan setelah suasana silaturahim Idul Fitri mulai mereda, agar tidak memberatkan seseorang dalam memenuhi undangan atau menjalin hubungan kekeluargaan. Karena itu jamaah sekalian, ada yang memulainya setelah beberapa hari, misalnya 1 pekan dari hari raya, sesuai dengan kondisi masing-masing kita. Yang terpenting adalah tetap berusaha meraih keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallimu taslima katsira amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu صلوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتقبل منا صالح الأعمال واجعلنا من المقبولين ومن أتقائك من النار يا الله يا رب ya Allah ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah seluruh amal saleh kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa dan diberkahi dimanapun berada. Jangan jadikan kepergian Ramadan, jangan jadikan kepergian Ramadan berlalu sementara kami termasuk orang-orang yang rugi dan celaka. Tetapi jadikanlah kami termasuk orang-orang yang diampuni dan dimaafkan. Ya Rabb ya Tuhan kami, sayangilah kedua orang tua kami, jagalah mereka yang masih hidup dan rahmatilah mereka yang telah mendahului kami. Berikanlah kepada kami taufik untuk selalu menjadi anak-anak yang saleh dan berbakti kepada mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan saudara-saudara kami yang ingin menyempurnakan separuh agamanya. Jadikanlah kami yang telah Engkau karuniai pasangan sebagai keluarga yang Engkau ridhoi sakinah mawaddah warahmah. Anugerahkanlah kepada yang belum memiliki keturunan anak-anak yang saleh dan salehah. Bantulah kami dalam membimbing anak-anak dan keturunan kami agar menjadi generasi yang membanggakan di dunia terlebih di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, negeri yang tentram, makmur dan penuh keberkahan di dalamnya. Jauhkanlah dari berbagai mara bahaya dan petaka. Berilah hidayah kepada siapa yang telah menzalimi dan merampas hak-hak negeri ini. Dan jika mereka tidak mau kembali kepadamu ya Allah, maka timpakanlah kebinasaan kepada mereka. Ya Allah, kuatkanlah para pemimpin-pemimpin kami untuk melakukan apa yang Engkau ridhoi. Tuntunlah mereka apa yang Engkau cintai ya Allah. Tuntunlah mereka kepada sebuah kebaikan dan ketakwaan. Anugerahkanlah kepada mereka pembantu ataupun penasehat yang saleh yang menuntun kepada kebaikan dan mampu menegakkan kebenaran demi kebaikan negeri kami. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas dan terzalimi di berbagai belahan dunia, khususnya di negeri Palestina. Berikanlah kepada mereka pertolongan, kemenangan, keamanan, dan hilangkanlah rasa takut serta kesedihan yang menimpa mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, pertemukanlah kami kembali dengan bulan Ramadan di masa yang akan datang dengan umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan kemampuan untuk mengisinya dengan amal-amal saleh. Ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lijami'il muslimin al-ahya minhum wal mayyitin. Allahumma arhamhum kama rabbawna sighara wajzihim 'anna khairal jazaa. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan wa alif baina qulubihim wajma' kalimatahum 'alal haqq wal huda warfa' 'anhumul bala' wal fitan. Allahumma ij'al biladana Indonesia aminan mutmainnah rakha'an sakha'a
وسائر بلاد المسلمين وادفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر نصرا عزيزا وفرج كروبهم وارفع عنهم الظلم والعدوان واكتب لهم العزة والكرامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.